wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pada mata pelajaran akidah akhlak meskipun dalam kondisi daring. Tetapi meskipun dalam kondisi daring, Ibu harap anak-anak semua tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hayo, di sini siapa yang belum sarapan? Dibiasakan kalau pagi kalian sarapan terlebih dahulu ya, agar kalian dapat lebih berkonsentrasi. Ada yang udah tahu hari ini kita belajar mengenai apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai menghindari akhlak tercela seperti hasad, hibah, dendam, fitnah, dan namimah. Tetapi sebelum kita masuk materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu akan mengulas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat materi pertemuan sebelumnya kalian membahas tentang apa? Ya, kalian membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji seperti husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Husnuzon artinya berprasangka baik. Tawadu artinya rendah hati. Tasamuh artinya murah hati atau berlapang dada. Dan ta'awun artinya tolong menolong. Ya, langsung saja kita masuk materi hari ini, yaitu menghindari akhlak tercela. Tujuan pembelajaran mengenai materi yang kita bahas hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian, contoh, dan dampak negatif dari akhlak tercela seperti hasad, dendam, fitnah, hibah, dan namimah. Yang kedua, peserta didik dapat membiasakan diri menghindari akhlak tercela seperti hasad, dendam, hibah, fitnah, dan namimah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri dari akhlak tercela tersebut. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menghindari dari akhlak tercela. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mensimulasikan akibat buruk akhlak tercela pada diri sendiri, seperti hasad, hibah, fitnah, dendam, dan namimah. Akhlak tercela yang pertama yaitu hasad. Hasad artinya iri, dengki, dan perasaan tidak senang. Orang yang memiliki sifat hasad ini merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi cenderung akan merasa senang jika melihat orang lain kesusahan. Orang yang memiliki sifat hasad ini, mereka akan merasa bahwa diri mereka lah yang harus mendapatkan segalanya. Sifat iri ini muncul biasanya karena kurang rasa percaya diri dari dalam diri seseorang, bahkan adanya sifat sombong dalam hatinya. Apabila dalam hati sudah berbicara, mengapa ya kok saya yang tidak mendapatkannya, maka itu awal mula dari sifat hasad, sifat iri dengki. Makhluk pertama kali yang mempunyai sifat hasad dengki itu adalah iblis. Jadi dulu Allah menciptakan Nabi Adam secara terhormat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud menghormati Nabi Adam. Yang bersujud hanya malaikat. Iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam karena sifat dengki ini sudah melekat pada diri iblis. Iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Oleh karena itu, si iblis yang enggan bersujud kepada Nabi Adam dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pernah dengar ceritanya dua putra Nabi Adam yang saling membunuh, Qabil dan Habil? Oke, Ibu ceritakan. Konon, Siti Hawa selalu mengandung anak kembar, yaitu putra dan putri. Kemudian, setelah beranjak dewasa, Nabi Adam ingin menikahkan anaknya. Tetapi pada zaman itu, belum ada larangan pernikahan sedarah, tetapi sudah ada ketentuan pernikahan silang. Seperti contohnya, putra pertama dinikahkan dengan putri kedua, putri pertama dinikahkan dengan putra kedua, seperti anaknya Nabi Adam.
Anaknya Nabi Adam yang pertama yaitu Qabil dan Iklimah. Yang kedua Habil dan Labuda. Kemudian si Qabil ini akan dinikahkan dengan Labuda dan si Iklimah akan dinikahkan dengan Habil. Si Qabil dan Iklimah ini berwajah cantik dan tampan, sedangkan Habil dan Labuda tidak secantik dan setampan Qabil dan Iklimah. Kemudian Qabil yang dinikahkan dengan Labuda tidak terima. Si Qabil ini merasa cocok dengan Iklimah yang sama-sama berwajah bagus. Si Qabil berwajah tampan, si Iklimah berwajah cantik. Kemudian si Qabil ini protes kepada Nabi Adam bahwa dirinya tidak ingin menikah dengan Labuda tetapi dengan Iklimah. Kemudian Nabi Adam menjawab bahwa itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Qabil ini tetap tidak terima. Kemudian Nabi Adam memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkurban. Barang siapa yang kurbannya diterima, maka dialah pemenangnya yang harus menikah dengan Iklimah. Kemudian si Qabil dan Habil ini berkurban dan akhirnya yang diterima ternaknya itu si Habil. Si ternaknya Qabil ini tidak terima. Qabil sangat marah dalam dirinya, iri dengki terhadap Habil. Kemudian muncul di dalam hati bahwa dia akan membunuh si Habil. Terjadilah si Qabil membunuh si Habil ini dalam suatu hutan. Kemudian setelah Habil dibunuh oleh Qabil, si Qabil merasa bingung. Ini mau bagaimana menguburnya. Kemudian si Qabil melihat burung yang sedang bertengkar. Kemudian salah satu burung itu mati dan burung yang satu yang enggak mati mengeruk-ngeruk tanah. Yang burung yang mati dikubur dalam tanah. Qabil melakukan serupa kepada Habil, mengubur Habil dalam tanah. Oleh karena itu, dalam Islam, jika ada orang meninggal akan dikubur dalam tanah, seperti itu. Kemudian ciri-ciri dari perilaku hasad. Yang pertama, adanya kebencian. Jika seseorang di dalam hati sudah tertanam kebencian terhadap orang lain, maka akan menimbulkan suatu permusuhan dari dua orang tersebut. Kemudian adanya perasaan takabur. Orang yang mempunyai sifat hasad ini cenderung akan memandang orang lain itu lebih rendah darinya. Mereka akan menganggap dirinya yang paling mulia, padahal belum tentu dirinya lebih baik dari orang lain. Kemudian ingin menonjol dalam segala hal. Orang yang mempunyai sifat hasad ini ingin dinomorsatukan dan tidak ingin kedudukannya diimbangi oleh orang lain. Kemudian sudah tertanam dalam hati ini jiwa yang kotor dan kikir untuk berbuat kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa penyebab sifat hasad atau dengki ini muncul di dalam hati anak-anak. Yang pertama, adanya perasaan tidak bersyukur. Jadi orang yang memiliki sifat hasad ini, mereka cenderung akan merasa kurang dan merasa tidak puas terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, adanya perasaan tidak senang terhadap orang lain. Mereka akan tidak senang jika melihat orang lain mendapatkan nikmat, melihat orang lain bahagia. Tetapi mereka akan lebih senang jika melihat orang lain kesusahan. Kemudian adanya perasaan sombong di dalam hati. Jadi orang yang mempunyai sifat hasad ini, mereka tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Mereka akan selalu ingin menonjolkan dirinya, ingin dinomorsatukan, tidak mau kedudukannya diimbangi oleh orang lain. Jika seseorang mempunyai sifat hasad atau dengki di dalam hati mereka, maka akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sehari-harinya ya anak-anak. Yang pertama, adanya perasaan tidak tenang. Karena orang yang memiliki sifat hasad ini cenderung akan melihat orang lain. Mereka akan merasa tidak senang jika orang lain melebih dari mereka. Kedua, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Orang yang muflis itu orang yang bangkrut di akhirat. Bangkrut apanya? Bangkrut amal kebaikannya. Orang tersebut sudah sholat, puasa, zakat, haji, tetapi amal kebaikannya itu terkuras karena adanya perasaan hasad dan dengki di dalam hati mereka. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Biasanya orang yang mempunyai sifat hasad ini, orang yang sedikit-sedikit iri, dengki, maka akan dijauhi oleh teman-temannya. Teman-temannya ini merasa tidak nyaman terhadap orang tersebut.
Kemudian yang terakhir, banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain berdampak negatif bagi diri sendiri, ada juga dampak negatifnya terhadap orang lain loh anak-anak. Yang pertama, akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Karena rasa dendam ini akan mengalahkan satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, muncul rasa dendam di antara anggota masyarakat. Kemudian timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir, melahirkan tidak percaya terhadap orang lain. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari dari perilaku hasad? Ada beberapa upaya dalam menghindari perilaku hasad ya anak-anak. Yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang sudah bersyukur terhadap nikmat Allah, maka orang tersebut tidak akan merasa iri terhadap orang lain. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Kemudian yang keempat, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Yang kelima, mengembangkan sifat qanaah, dalam artian menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Dan yang terakhir, menyadari bahwa kelak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tercela yang kedua yaitu dendam. Dendam itu artinya kemauan dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Allah sangat membenci orang yang pendendam. Karena apa? Karena sifat dendam ini akan membahayakan dan merugikan orang lain. Dan juga sifat dendam ini akan membuahkan sifat tercela lainnya, seperti sifat hasad. Jadi orang yang dendam ini akan merasa senang jika orang lain mendapatkan kesusahan dan memutuskan tali silaturahmi. Kebalikan dari sifat dendam yaitu al-afyu ya anak-anak. Al-afyu ini artinya berlapang dada atau bermurah hati dalam memberikan maaf kepada orang lain tanpa disertai rasa kebencian di dalam hati, apalagi sampai merencanakan kejahatan meskipun kita bisa membalasnya, tetapi tidak boleh ya anak-anak. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai dan saling memaafkan. Bahkan penyelesaian masalah harus bersifat terbuka agar terhindar dari rasa dendam di hati, di mana perasaan dendam itu hanya akan merugikan dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Siapa suri tauladan kita anak-anak? Ya, betul. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini sangat banyak sekali memberikan contoh kepada umatnya. Beliau adalah orang yang sangat pemaaf dan bukan orang yang pendendam. Contohnya, pada suatu ketika Nabi Muhammad ini akan dibunuh oleh kaum Suraqah. Namun Nabi Muhammad memaafkannya, tidak membalasnya, tidak dendam kepada kaum Suraqah. Meskipun beliau punya kesempatan untuk membalas kaum Suraqah, namun beliau tidak mau membalasnya. Contoh lain, Nabi Muhammad sewaktu beribadah, sholat, beliau dilempari kotoran oleh seseorang, tetapi beliau memaafkan. Beliau tidak marah kepada orang tersebut, bahkan tidak dendam terhadap orang tersebut. Kemudian suatu ketika orang yang melempari kotoran kepada Nabi Muhammad ini jatuh sakit, dan Nabi Muhammad menjenguk orang yang melempari kotoran kepada beliau. Akhirnya orang tersebut luluh hatinya. Dan masih banyak contoh lainnya lagi. Ada beberapa ciri-ciri dari perilaku dendam ya anak-anak. Yang pertama, memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Jadi orang yang mempunyai sifat dendam ini sedikit-sedikit tersinggung oleh omongan orang lain, padahal orang lain ini tidak bermaksud menyinggung orangnya. Kemudian yang kedua, susah diajak berbicara dengan baik. Yang ketiga, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa, dikit-dikit ngancem. Yang keempat, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah, tidak mau memaafkan, bukan orang pemaaf jika orang yang mempunyai sifat dendam. Dan yang terakhir, tidak mau menerima nasihat dari orang lain, sangat susah menerima nasihat orang lain.
Kemudian ada beberapa dampak negatif dari sifat dendam di dalam hati anak-anak. Yang pertama, dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Karena dari sifat dendam itu, hubungan persaudaraannya itu akan terputus atau retak. Kemudian timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. Jadi kalau ada orang yang mempunyai sifat dendam di dalam hati, mereka akan cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian yang terakhir, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Lalu bagaimana sih upaya kita terhindar dari sifat dendam ini? Yang pertama, berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan lain. Alangkah baiknya jika kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan, biar orangnya luluh. Yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Dan yang terakhir, menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat itu mungkin juga akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain. Nah, akhlak tercela yang ketiga yaitu ghibah, bukan hibah ya anak-anak. Kalau hibah artinya hadiah, kalau ghibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu suatu perbuatan atau kegiatan yang membicarakan aib orang lain. Apalagi di zaman modern sekarang ini sudah banyak alat-alat canggih teknologi seperti handphone yang ada media sosialnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, sehingga aktivitas hibah lebih mudah. Bahkan bahayanya orang-orang tersebut tidak merasa bahwa dirinya sudah terlibat dalam aktivitas hibah. Islam sangat melarang aktivitas hibah ini anak-anak, karena hibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kalian gak mau kan memakan bangkai saudara sendiri? Kemudian meskipun informasinya itu benar, itu akan tetap menyakiti hati orang lain. Apalagi kalau informasinya salah, itu bisa akan menimbulkan fitnah. Ada beberapa penyebab orang itu melakukan hibah loh anak-anak. Yang pertama, ingin menghilangkan amarah. Jadi jika seseorang tersebut melakukan hibah bersama teman atau kelompoknya, maka ia akan merasa puas, merasa amarahnya terlampiaskan. Kemudian kemegahan diri. Jadi orang yang melakukan hibah itu merasa dirinya hebat, merasa punya banyak informasi. Kemudian menganggap orang lain rendah, orang lain hina. Itu sangat bahaya. Padahal belum tentu kita lebih baik dari orang lain. Apalagi kalau informasinya salah, bisa menimbulkan fitnah. Tetapi tidak semua kegiatan membicarakan orang lain itu termasuk hibah ya anak-anak. Ada juga yang tidak. Contohnya seperti melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti polisi, jaksa untuk proses penyidikan. Kemudian mengungkapkan kejahatan sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan itu sendiri, dan menjelaskan keburukan ahli maksiat atau ahli bid'ah agar masyarakat Islam selamat dari keburukannya. Dan yang terakhir, membicarakan keburukan orang lain dalam upaya mencari jalan keluarnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Akhlak tercela selanjutnya yaitu fitnah. Fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang, bahkan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah ini juga tidak hanya dilakukan oleh satu orang, bahkan ada yang beberapa orang atau kelompok. Kemudian fitnah tidak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan ada juga yang dilakukan secara terang-terangan. Islam sangat membenci perbuatan fitnah, karena perbuatan fitnah ini termasuk kejahatan lisan yang sangat berbahaya. Dalam firman Allah juga menyebutkan kalau fitnah ini dampaknya lebih besar daripada pembunuhan. Oleh karena itu ada pepatah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau luka dari benda tajam itu akan sembuh beriring jalannya waktu. Tetapi kalau luka karena tajamnya lisan seseorang, sulit hilangnya.
akan selalu membekas di dalam hati. Oleh karena itu, orang yang melakukan fitnah itu dianggap sebagai orang yang pengecut. Dia tidak senang melihat orang lain bahagia. Oleh karena itu, ia berupaya orang lain jatuh dalam kebinasaan. Ketika orang lain melakukan fitnah, itu akan berdampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ya anak-anak. Ada beberapa dampak negatif dari fitnah. Yang pertama, mendapat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siksa neraka yang sangat pedih. Yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Jadi ada kelompok yang pro dan ada kelompok yang kontra. Setiap umat muslim wajib meninggalkan dan menghindari perilaku fitnah ya anak-anak. Lalu bagaimana sih cara upaya kita terhindar dari perilaku fitnah? Ada beberapa upaya. Yang pertama, bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Kemudian saling mengingat. Jadi apabila pembicaraan sudah mengarah kepada pembicaraan fitnah, maka harus diingatkan. Kemudian melakukan klarifikasi. Klarifikasi apa? Klarifikasi dari berita yang tidak jelas sumber keberadaannya. Kemudian mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada yang bersangkutan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. Kemudian waspada terhadap informasi dan mencari kejelasan dan kebenaran informasi supaya kita tidak salah dalam mengambil sikap dan keputusan, supaya tidak menimbulkan fitnah. Yang terakhir, harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya ya anak-anak, dan bisa mengakibatkan pertikaian dan kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan permusuhan atau perpecahan. Akhlak tercela yang terakhir yaitu namimah atau adu domba. Yang dimaksud dari namimah atau adu domba ini yaitu menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Sesuatu yang tidak disenangi baik untuk orang yang mendengarkannya maupun orang yang diceritakannya agar terjadi permusuhan. Biasanya orang yang melakukan adu domba ini dilakukan dengan perbuatan lisan atau perkataan. Tetapi ada juga yang dilakukan melalui isyarat atau sindiran. Kalau zaman seperti sekarang ini biasanya dilakukan melalui status WhatsApp. Biasanya orang yang melakukan adu domba ini secara sengaja ingin menjatuhkan orang lain, ingin menimbulkan permusuhan antara seseorang yang satu dengan orang yang lainnya, atau juga bahkan dari sifat orang tersebut yang ingin mencari popularitas terhadap penderitaan orang lain. Misalnya, ada pertemanan 3 orang, yaitu Wulan, Afia, dan Anteng. Si Afia dan Anteng ini berteman baik, dan si Wulan ini mempunyai sifat jiwa hati yang kotor. Kemudian si Wulan tidak ingin kalau si Anteng ini akrab dengan si Afia. Kemudian si Wulan mengadu domba Anteng, menceritakan kepada Anteng keburukan si Afia. Oleh karena itu timbullah permusuhan antara si Anteng dengan si Afia. Ada beberapa penyebab timbulnya dari sifat namimah loh anak-anak. Yang pertama, adanya perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Yang kedua, adanya sifat dengki di dalam diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Yang ketiga, mencari muka agar orang lain itu bersimpati kepada dirinya. Dan yang terakhir, gemar berbicara berlebihan. Jadi orang yang suka adu domba itu biasanya omong kosong atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Tong kosong nyaring bunyinya. Ada beberapa dampak negatif dari adu domba atau namimah ya anak-anak. Yang pertama, dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi atau ukhuwah karena adanya adu domba sehingga menimbulkan permusuhan. Kemudian menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia karena tujuan dari orang mengadu domba ini menimbulkan kebencian dari seseorang terhadap orang lainnya. Kemudian merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir, hilangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat murkanya.
Ada beberapa langkah-langkah agar kita terhindar dari sifat namimah atau adu domba. Yang pertama, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar, jangan langsung percaya ya anak-anak dengan perkataan orang tersebut. Sebaiknya berita tersebut kita filter terlebih dahulu, apakah berita tersebut benar atau tidak. Jangan menelan mentah-mentah berita dari orang lain. Kemudian berusaha untuk menghentikan pemberitaannya. Karena apa? Karena hal itu termasuk kemungkaran. Cara mencegahnya dapat melalui lisan, tulisan maupun dalam bentuk yang lainnya. Kemudian membenci perilaku namimah itu sendiri, membenci perilaku adu domba. Dan membencinya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Kemudian apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain, itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Diam adalah emas. Kemudian jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Biasanya orang yang mengadu domba ini tong kosong nyari bunyinya, seperti yang sudah dikatakan tadi. Yang terakhir, apabila ada berita yang meragukan dari seseorang, agar diselidiki terlebih dahulu kebenarannya. Itu merupakan upaya-upaya agar kita terhindar dari sifat namimah. Baik, cukup sekian ya anak-anak materi kita hari ini mengenai akhlak tercela. Selanjutnya nanti anak-anak akan Ibu adakan evaluasi. Jadi Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak sebagai bahan evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.